Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Syadef di X-Case edisi Ramadan. Apa kabar pemirsa NFTV di rumah? Semoga tetap sehat selalu ya. Nah teman-teman, hari ini temanya pasti yang pasti. Pasti tentang Ramadan karena kan juga namanya X-Case edisi Ramadan. Nah hari ini temanya agak panjang tapi konteksnya juga luas nih teman-teman. Hari ini temanya itu adalah ibadah Ramadan, perjalanan, dan menemukan jati diri. Jadi lumayan luas konteksnya, kita ntar bisa bahas Ramadan, terus juga perjalanan mungkin Ramadan di luar tuh gimana, atau juga dengan menemukan jati diri. Nah hari ini pasti Syadif nggak sendirian, hari ini ditemani oleh salah satu ustazah yang Masya Allah keren banget. Yang itu yaitu adalah Ustazah Nur. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Ustazah Nur, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Syadif juga sehat ya. Alhamdulillah. Nah Ustazah, hari ini konteksnya tuh agak luas ya Zah. Mungkin yang pengen Syadif mulai dulu adalah Ramadan ya. Mungkin di setiap orang definisi Ramadan bagi dirinya tuh beda-beda. Yang sebenarnya tuh yang benar itu Ramadan tuh apa sih Zah? Iya. Untuk ini konteks pribadi dulu ya. Ramadan itu adalah satu karunia yang sangat luar biasa ya, Masya Allah. Beruntung dan kita harus bersyukur karena Allah memberikan kita bulan yang istimewa, itu bulan Ramadan. Salah satu keistimewaan dari bulan Ramadan ini adalah bahwa ada banyak sekali keluarga yang bisa berkumpul makan bersama di mana di bulan-bulan lain tidak bisa. Misalnya mereka berbuka bersama karena dibatasi oleh waktu yang sama, yaitu begitu maghrib mereka makan ya. Lalu kemudian juga pada saat sahur ya, mereka harus berhenti pada saat imsak, artinya ada fase atau time waktu di mana mereka harus makan bersama juga. Ini bisa mengokohkan keluarga-keluarga muslim ya, karena dia adalah satu bentuk benteng yang paling utama ya, apalagi di masa global sekarang. Kemudian yang kedua, Ramadan juga disebut dengan Syahrul Quran ya, di mana diturunkan Quran ya pada bulan Ramadan. Nah, ini adalah satu juga fasilitas ya, Maidatur Rahman, yaitu gizi yang Allah berikan kepada kita untuk ruhiyah kita ya, di mana biasanya kan kalau sebelum Ramadan ya akan ada tarhib Ramadan ya, kita diingatkan kembali Menyambut Ramadan, apa yang harus kita lakukan ya, kemudian perbaikan-perbaikan apa yang mungkin bisa kita lakukan ya dibandingkan Ramadan kita tahun lalu, karena kan memang jarak 1 tahun itu kan mungkin lumayan orang banyak yang lupa ya, sehingga kemudian kita tidak berkompetisi dengan antar anggota keluarga ya, meskipun setiap keluarga pasti akan ada diskusi, bincang-bincang kita Ramadan kali ini mau seperti apa gitu ya. Misalnya setiap individu akan melihat kembali, kenapa ya kemarin misalnya Ramadan lalu saya ingin menghatamkan 1 kali, tapi ternyata baru 20 juz sudah takbiran ya. Jadi nggak sempat selesai. Betul. Nah ternyata misalnya kalau yang masih anak-anak atau masih remaja tuh, oh kemarin baca Qur'annya pakai HP, lalu kemudian sambil stalking, kemudian baca Qur'annya 15 menit, stalking 1 jam gitu kan. Nah itu kan dievaluasi. Berarti misalnya mungkin untuk kehati-hatian kita pakai mushaf saja. Itu misalnya contoh bagaimana memaknai Ramadan sebagai Syahrul Quran. Oke, itu untuk definisi Ramadan ya teman-teman. Keduanya tentang keistimewaan Zah. Mungkin kita hubungin ke tadi di kata kedua di tema kita tuh ada perjalanan. Kan kalau keistimewaan Quran mungkin teman-teman ya juga kita kemarin udah sempat bahas ya Zah. Mungkin ada keberkahan sendiri dan sebagainya. Tapi yang kalau kita hubungin perjalanan, apakah ada keistimewaan sendiri kalau kita Ramadan di luar Zah? Baik, sebelum Ustazah menjawab, Ustazah akan balik bertanya pada Sadef ya, karena Sadef ini punya pengalaman yang istimewa karena sempat Allah berikan rizki Ramadan di Bumi Syam. Gimana tuh? Mungkin bisa bermanfaat buat pemirsa NFTV. Alhamdulillah Syadef tahun kemarin sama teman-teman angkatan Syadef itu alhamdulillah Allah rezekikan untuk kita berangkat ke Ardu Syam, terus ternyata pas banget ternyata kita harus jalin Ramadan di sana sampai takbiran di sana. Lumayan sih ya kita karena jadi pengalaman baru ya Zah di luar. Itu yang Syadef ingat adalah satu kita sahur, habis itu tiba-tiba azannya tuh masih kayak jam-jam tahajud gitu, itu yang kita kaget. Terus kata Ustazah ternyata oh enggak ini masih azan tahajud kok, ternyata di Joran itu ada 2 kali azan. Oh ya teman-teman juga pas itu Syadef pas ke Joran itu sama Ustazah Nur nih dampinginnya. Nah itu terus sama kedua mungkin Zah ada
yang beda tuh kita rasain biasanya teman Syadef tuh suka banget ngomong kalau misalnya lagi Ramadan dia lapar. Dia suka kayak aduh lapar banget pengen deh bukanya pakai Cardon Blue itu. Suka ngomong kayak gitu dan entah kenapa pas di sana itu setiap kita ngomong satu walaupun itu satu hal yang kecil emang benar terkabul Zah. Dia siang itu bilang pengennya Cardon Blue buka. Tiba-tiba buka tuh dengan Cardon Blue Zah. Itu sih yang pasti Syadef rasain. Ya, benar. Itu salah satu manifestasi dari keberkahan ya. Satu tempat dengan doa ya dan harapan-harapan yang kita berada di tempat itu. Ya, memang ada multidimensi dari keberkahan ya. Ada keberkahan yang terkait dengan tempat, ada keberkahan yang terkait dengan waktu ya, ada keberkahan yang terkait dengan amal. Nah, terkait dengan pengalaman Sadef itu tadi, memang program internasional Madani yang diadakan oleh Nurul Fikri Boarding School Lembang dan Serang Anyar ya setiap tahun insya Allah dan kita juga tahun ini jika Allah mengizinkan insya Allah kita juga September akan berangkat lagi. Masya Allah. Maka saya teringat pada salah satu hadis Rasul ya wa iyyakum bisyam. Ya ini sebagai satu arahan bahkan anjuran untuk berangkat ke negeri Syam ya karena keberkahannya tadi bisa jadi karena Cadef dan teman-teman kan masih sebagai pelajar ya maka keberkahannya adalah pada ilmu dan kesempatan belajar di sana ya jadi misalnya banyak menemukan misalnya saya pernah juga mendampingi kakak-kakak kelas Sadef ya ada begitu banyak anak yang dia sendiri takjub ya bahwa misalnya ketika di pesantren itu hanya bisa menyetorkan 1-2 baris, ternyata di Yordan dia bisa selesai 30 juz. Kemudian ketika saya tanya kenapa bisa seperti itu. Yang pertama dia bilang bahwa saya dibantu karena HP saya dipegang oleh ustazah. Yang kedua adalah tidak banyak main-main ya. Mungkin kalau di tempat lain sebentar-sebentar ke lapangan basket atau kemudian ke lapangan bola ya, tetapi dan dia juga agak heran karena kenapa ya di Yordan itu dia betah di kamar untuk misalnya begitu duduk pegang Quran, kemudian dia bisa 1 jam sampai 2 jam. Jadi betah ya Betul. lama-lama. Nah itu kan keberkahan tempat ya dan keberkahan waktu ya sehingga kemudian bisa sampai. Jadi kemudian juga bahwa disebutkan ya oleh para ulama bahwa di bumi Syam itu malaikat Jibril pernah merendahkan sayapnya ya di mana ini adalah bagian dari keberkahan tempat di mana ketika kita punya harapan yang baik ya atau kita sebut doa ya maka ada besar kemungkinannya untuk diijabah oleh Allah dan kalau kita melakukan kebaikan-kebaikan di Ardus Syam maka kebaikannya itu berkali lipat dibandingkan di tempat lain gitu. Masya Allah. Tadi bener sih pas di sana juga ngerasainnya kok kayak lebih banyak aja gitu waktu buat Quran di sana. Nah selanjutnya nih Zat, tadi dari tema ada tentang jati diri. Kalau dari Syadef sendiri sebenarnya bingung sih ya jati diri itu apakah Syadef udah menemukan jati diri Syadef atau gimana sih cara kita tahu oh kita udah punya jati diri, oh kita belum punya jati diri itu gimana Zat cara tahunya? Jadi Ustazah akan mulai dengan pengetahuan tentang jati diri ya. Jati diri itu apa ya? Sebetulnya jati diri itu paling tidak 3 yang harus dimiliki, yaitu pernah menguji dirinya. Contohnya misalnya ya, ada remaja putri atau putra yang kalau berbicara di depan orang banyak, dia gemetar, takut, tidak keluar. Ya. Orang yang sedang mencari jati diri, maka dia akan examining his or her life dengan cara mencoba, gitu ya. Ternyata misalnya ketika mencoba kemudian dia mencari guru ya untuk belajar lalu kemudian akhirnya dia bisa ya. Nah, ini salah satu bagian dari menemukan jati diri. Kemudian yang kedua adalah mengetahui kekurangannya apa ya. Allah ciptakan kita sebaik-baik bentuk tetapi tidak ada yang sempurna ya. Ada yang pandai berbicara tapi tidak pandai menulis. Ada yang pandai menulis tapi tidak pandai berbicara. Ada yang pandai di matematika tetapi tidak bisa berenang misalnya, ya dan seterusnya. Jadi temukan kekurangan bukan kata orang lain, tetapi dengan cara yang kembali ke langkah yang pertama, examining your life. Jadi diuji semuanya. Jadi masa-masa SMA terutama ya, mulai dari SMP sih sebetulnya harus
bisa mengeksplor diri, ya, mencoba banyak hal. Berani nantangin diri Betul, gitu ya. betul. Nah, tetapi kan apa namanya tadi menantang diri itu bukan tanpa perhitungan, makanya kemudian ada guru, ya. Disinilah kemudian penting untuk menemukan guru yang tepat, lalu kemudian ketika sudah diberikan ilmunya menghargai guru, ya, menghormati guru, ya, mengapresiasi mereka. Ya, termasuk juga misalnya ketika perjalanan sampai kemudian berani bertemu dengan orang asing, berkomunikasi dengan orang asing. Pasti bukan karena perjalanan itu sendiri, ya, tetapi karena ilmu-ilmu sebelum perjalanan itu sudah ada, dan siapa yang memberikan? Kan guru, ya, atau para asatis di Nurul Fikri. Lalu berikutnya yang yang ketiga, ya, adalah take action untuk for better life, ya. Jadi maksudnya gini, bahwa ketika sudah tahu kekurangannya bukan terus jadi minder, bukan, ya. Ketika kita tahu bahwa kita ada kalian punya kekurangan di satu area, misalnya tadi, ya, public speaking, ya, take action, cari guru, cari teman dulu misalnya, ya. Kalau para pemirsa NFTV misalnya yang mau public speaking bisa nih berguru pada Sadef, ya, artinya banyak-banyak bergaul lah gitu, ya, sama Sadef, mungkin dicari tahu, ya, kenapa bisa lancar, kemudian enjoy, ya, ketika berkomunikasi di depan media misalnya. Nah, berteman dengan orang yang punya kelebihan itu penting, ya, sampai kemudian melihat tahu tentang tips, ya, kemudian pola-pola ketika misalnya contohnya tadi Sadef yang berani untuk berbicara lancar dan sebagainya, pasti ada latihan-latihan yang banyak di balik ini, ya. Setelah itu coba cari guru yang profesional misalnya, ya, untuk bisa lebih baik lagi gitu, ya. Jadi ini beberapa yang terkait dengan jati diri. Lalu kemudian misalnya mungkin supaya lebih sederhana, ya, kalau ini tadi kan konsep sekali, mungkin para remaja putri dan putra kemudian santri NF Lembang mungkin ada yang kenal dengan Ayana Moon, ya, selebgram mu'alaf dari Korea Selatan, ya. Ini bagaimana dia ketika menemukan Islam, ya, diawali dengan ketika usia SD dia sudah mengekspos dirinya dengan budaya Arab, ya. Jadi kalau kita di sini misalnya para remaja putri misalnya terpapar oleh K-pop misalnya, justru salah satu mu'alaf dari negeri K-pop dia memaparkan diri dengan Arab Islam. Dia malah tertarik dengan budaya Arab, ya. Itu diawali dari SD dia cerita. Lalu dia heran dengan tampilan muslimah yang ditutup semua. Terus mereka juga tidak makan babi. Dia bilang pada saat itu, ya, pada saat dia masih SD, padahal babi itu enak gitu, ya. Lalu dia belajar, kenapa babi dilarang? Kenapa harus menggunakan kerudung? Kenapa harus menutup aurat? Itu pas SD saya udah berpikir. Ya, dari mulai gitu. SD, ya, dari mulai, karena memang cerdas, ya. Dia terkenal sangat cerdas. Kemudian dia terus belajar sampai SMA dia memeluk Islam, dan memeluk Islam ini bukan tanpa tantangan, ya, justru tantangan dari keluarganya sendiri, karena setelah dia masuk Islam di stop supply dana dari orang tuanya. Kebetulan, ya, artinya alhamdulillah dia berasal dari keluarga yang berkecukupan, keluarganya mampu. Lalu kemudian tetapi tadi karena dia sudah terpapar nilai-nilai Islam yang baik dan kemudian sudah ada keikhlasan yang mulai muncul, ya, untuk mempelajari Islam, muncul keberanian, ya, karena dia tahu bahwa inilah jalan saya. Ada keyakinan itu karena dia belajar, bukan kata orang, ya, bukan atau disuruh orang tuanya, karena orang tuanya tidak beragama. Karena rata-rata Korea Selatan adalah masyarakatnya tidak memiliki agama, ya. Jadi kemudian dia mengambil resiko ini, ya, dia tetap karena sudah yakin dengan Islam, ya, dia kemudian berjualan ikan di pasar untuk memenuhi kebutuhannya sendiri karena dia sudah tidak lagi mendapatkan supply dari orang tuanya. Itu masih umur belasan tahun, Zah? Iya, itu SMA kelas 1. Nah, kemudian setelah dia makin tertarik dengan Islam, dia sadar bahwa tidak mungkin dia menemukan lingkungan yang Islami dan kemudian mendapatkan pelajaran tentang Islam di Korea Selatan. Akhirnya dia pergi ke Malaysia, ya. Dia mendaftar di perguruan tinggi di sana,
Lalu kemudian, nah disinilah salah satu pentingnya melakukan pembelajaran yang terus-menerus, ya. Kalau Ayah Namun yang belajar tentang Islam, kemudian pertanyaannya adalah kepada para santri di sini, apakah sudah mempelajari Islam sebagai agama, sebagai tuntunan, sebagaimana para mu'alaf itu, ya, bahwa tidak hanya sebagai agama yang given, ya, agama yang ya udah dari bayi gitu ya dapat, tapi mempertanyakan iya betul, bagaimana kita kemudian berpegang teguh, seperti misalnya saya sendiri jujur saja sering cemburu dan iri kepada para mu'alaf, ya, bagaimana semangat mereka begitu tinggi, sampai kita saja misalnya melihat podcast mereka atau vlog mereka merinding, ya, bergetar, berharap Allah memberikan juga semangat yang sama. Nah sebenarnya caranya sama, ya, yaitu dengan terus belajar gitu, ya. Kembali kepada Ayah Namun ini contoh selebgram yang melakukan perjalanan, kemudian dia menemukan jati dirinya dan berani, ya, menghadapi semua tantangan ketika untuk menemukan jati dirinya. Jadi ketika dia kan sudah tidak disuplai oleh orang tuanya, lalu dia ke satu negara yang dia bisa belajar Islam di sana dengan izin Allah. Allah itu maha pemberi rizki, Allah itu maha penolong buat hambanya yang memang benar-benar ikhlas, ya, yakin dengan keimanannya. Maka kemudian begitu dia sampai di sudah mendaftar, sudah kuliah, Allah memberikan kelembutan orang-orang di sekitarnya, memberikan pekerjaan pada dia. Jadi dapat undangan sana sini, kemudian menjadi kalau sekarang itu di endorse, ya, endorser, ya, misalnya seperti itu. Sampai akhirnya kewalahan, ya, ya itulah ketika Allah memberikan rezekinya dari pintu yang banyak, ya, kemudian membuat dia, padahal dia kan nggak terkenal ketika masuk Islam, karena dia berpikir tentang Allah saja, iya. Bahkan sampai dia mengatakan ketika ditanya idolanya siapa, dia tidak pernah berani menjawab selain Muhammad SAW. Kenapa? Dia bilang takut iman saya terganggu. Jadi Masya Allah, kita ini ya, ngiri ya kalau ada orang mu'alaf bisa berkata seperti itu. Berarti ada satu proses belajar yang luar biasa, ada perjalanan yang luar biasa. Nah kembali tadi kepada perjalanan, kita lihat juga misalnya seorang mu'alaf ini, ya, si Ayah Namun ini, dia mendampingi, mengkombinasikan proses belajarnya, membaca buku, menonton film-film tentang Islam, ya, dengan perjalanan fisik. Dia pergi dari negerinya ke negeri lain, bahkan kemudian sampai ke Indonesia, ya, dan kemudian dia juga menjadi ambasador beberapa produk di Indonesia. Itu karunia Allah. Sehingga ada beberapa hal yang bisa kita terutama para santri Nurul Fikri, ya, melihat perjalanan seorang mu'alaf, ya, yang bisa dicontoh baiknya, ya, karena kan bagaimanapun beliau belum selesai proses kehidupannya, ya, tetapi tetap kita bisa belajar, ya, para santri bisa belajar. Di antaranya adalah ketika tadi proses mendapatkan jati diri adalah selalu bertanya, selalu menguji, ya, misalnya ketika sudah diketahui misalnya sebagai santri NF, pasti banyak orang berhusnuzon bahwa wah ini santri NF pasti pengetahuan agamanya bagus. Nah, siapkan diri kalian dengan cara apa? Belajar, ya. Jadi jangan hanya sudah beragama Islam given gitu, ya, dari bayi kemudian disekolahkan di sekolah Islam tapi berhenti belajar, jangan. Jadi kalau mau seperti tadi, ya, jalan baik yang kemudian menemukan jati diri yang kokoh, ya, sampai berani mengambil resiko di usia yang sangat muda, yang pertama adalah terus belajar, ya, baca semua buku, ya, dari mulai misalnya seperti tentang Ramadan, ya, kalau misalnya kemudian pada saat Ramadan kita melakukan perjalanan sampai ribuan kilo misalnya, lalu kemudian kalau kita berada di tempat yang misalnya musim panas yang siangnya lebih panjang harus seperti apa, lalu kemudian ketika kita misalnya menemukan kendala-kendala di negeri asing bagaimana, itu semuanya bisa kita jawab dengan membaca, ya. Apalagi kalau misalnya masih belajar di Nurul Fikri, banyak para asatis yang mereka kebanyakan lulusan luar negeri, ya, dari sekolah-sekolah Timur Tengah yang luar biasa, ya. Gunakan kesempatan ini, ya, sehingga
katakanlah di dalam Islam itu kan fastabiqul khairat, kita disuruh untuk berlomba. Ya, berlomba-lomba. Jadi jangan santai gitu ya, tetapi berlomba ya fastabiqul khairat. Jadi mulai sekarang ya coba dibuka lagi, dicari, baca, kemudian cari, dibangun sikap kritis, dibangun pertanyaan tentang diri kita sendiri gitu ya. Jadi justru jangan korek-korek keluar kehidupan orang lain, tidak perlu jadi stalker ya. Fokus tapi justru ke diri sendiri. Iya, justru ke dalam, karena itu yang dilakukan oleh Ayah Namun. Dia tidak peduli dengan urusan orang lain, kehidupan orang lain. Dia gali dirinya sendiri. Nah, ini bisa oleh para santri NF dilakukan juga. Jadi iya, saya misalnya pertanyaan yang paling mudah misalnya 2 tahun ke depan saya mau jadi apa? Saya mau sekolah di mana? Fakultas apa misalnya? Kalau sudah misalnya contoh lah, saya mau menjadi dokter ya di salah satu perguruan tinggi ternama di mana saya harus mengalahkan 150 kandidat misalnya. Nah, artinya setelah mempertanyakan diri sendiri lalu kemudian bagaimana cara ke sana? Begitu ya. Cara ke sana mungkin ada arahan dari orang tua, ada dari teman begini dan begitu. Ya contoh misalnya, Sadef mau ke Lembang misalnya, ya. Kemudian dikasih tahu sama orang tua, jalan kaki aja 3 jam misalnya. Tapi dengan skill yang dimiliki oleh Sadef, tahu misalnya googling, ini ada taksi, ada Gojek, kemudian ada sepeda, ada angkot, ya. Ini ada 4 pilihan, ya. Karena Sadef misalnya cuma punya waktu sekian menit, maka yang dipilih adalah Gojek misalnya, atau naik taksi misalnya seperti itu. Nah, disinilah kemudian pentingnya memiliki informasi yang banyak, karena kemudian akhirnya bisa memutuskan yang terbaik, ya, bukan kata orang, tetapi berdasarkan pengetahuan yang dikomunikasikan dengan orang tua misalnya ya, doa orang tua ya, yang akhirnya kemudian bisa ya itu sederhananya ya. Ya kalau misalnya yang realnya kan mau kuliah ya. Jadi kalau misalnya mau jadi dokter, maka misalnya yang saya tahu beberapa yang dokter itu harus belajar 8 jam mandiri. Nah, kan misalnya 24 jam di pesantren, bayangkan 8 jam itu harus dialokasikan khusus. Ya, berarti kalau misalnya misalnya para santri NF ini sudah tahu bahwa dia harus mengalokasikan 8 jam, misalnya 5-8 jam, maka diajak kemanapun, ada godaan kemanapun, misalnya dari teman atau apa, maka tidak akan terpengaruh. Karena dia sudah tahu bahwa saya akan ke sana dan caranya hanya seperti ini. Hanya duduk, baca, kemudian mengerjakan soal-soal. Ya, itu untuk jati diri. Kemudian yang berikutnya, tahu juga kelemahannya. Saya kalau pagi ngantuk, tapi kalau malam bisa, ya nggak apa-apa, berarti agak malam tidurnya. Tetapi mungkin siang bisa qailulah ya, setengah jam misalnya seperti itu. Dan setelah itu kemudian kuatkan diri ya, cari bantuannya misalnya dengan bertanya dengan ustadz atau teman-teman yang pintar ya, kira-kira seperti itu. Masya Allah, tadi saya banyak yang udah kita dapat ya. Tadi juga yang mungkin pertanyaan yang nampar ya, justru kita yang udah Islam dari lahir tuh harusnya lebih semangat buat ngepelajarin agama kita sendiri. Itu tadi banyak banget, kita mulai dari tadi bahas definisi Ramadan dan keberkahan. Bahkan tadi kita sempat bahas keberkahan Ramadan di negara orang lain, terutama di Ardus Syam ya, tanah yang diberkahi. Semoga kita semua diberi kesempatan oleh Allah takdirkan untuk kita, Allah kasih rezeki untuk kita agar bisa kunjung ke tanah Syam, ke Ardus Syam ya, amin. Sedih juga untuk jati diri, yang paling penting tadi yang saya tangkap juga nih, ini ya penting banget kita untuk berani take action. Jadi kayak harus berani nantang ini dan juga kayak, ya jadi bukan cuma ngomong doang, tapi kita harus berani buat ngambil langkah tersebut. Terus tadi kalaupun ada benturan, kita harus berani buat komunikasi aja. It just need little communication aja, jadi semangat terus teman-teman. Tadi juga Masya Allah kita dapat banyak banget. Semoga yang tadi kita dapat ilmunya bisa menjadi bermanfaat dan berkah juga. Dan juga terima kasih banyak untuk Ustazah Nur yang bersedia hadir di sini dan sharing banyak nih ya. Dan teman-teman terima kasih juga udah sedang ngedengerin X-Case edisi Ramadan kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Stay tune di NFTV dan sampai jumpa di X-Case selanjutnya. Saya Syadef Fasya pamit undur diri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.